Finkariyanti Lukman dengan NIM 180602232 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2018 di KIP Siliwangi. Di sini saya akan mengobservasi dan mewawancarai beberapa narasumber dengan topik pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Bagaimana para pendapat orang tua mengenai pendampingan pembelajaran di masa COVID ini? Ya, kali ini saya akan bertanya dengan beberapa narasumber, salah satunya ada Ibu Jangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Finkariyanti dari mahasiswi PGSD 2018 di IKIP Siliwangi. Kali ini saya akan bertanya tentang topik pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Nah, kita lanjut bertanya saja ya Bu. Baik. Yang pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran selama COVID ini efektif atau tidak? Tidak efektif menurut saya, karena dengan usia anak saya usia dini 4-5 tahun, untuk belajar online itu sangat tidak efektif. Seharusnya seusia anak usia dini itu harusnya belajarnya face to face, jadi agar anak itu memahami dan mengerti apa yang harus ia kerjakan dan apa yang sudah pelajari. Kalau sama pandemi melalui online atau Zoom meeting itu tidak efektif karena nantinya pasti akan lupa. Lalu bagaimana peranan Ibu sebagai orang tua dalam mendampingi anak dalam proses pembelajaran masa daring ini? Dengan proses ini kalian mengajarkan sebisanya dia untuk membaca dan bermain. Terus kalau untuk belajar jangan sampai dia boring, jadi harus dilakukan hal-hal kayak untuk memotivasinya, dia harus TikTok dulu atau dia harus dengan games, games untuk memotivasinya untuk belajar. Kalau hambatan tersendiri untuk Ibu dalam mendampingi anak dalam proses pembelajaran? Paling ada fase dimana dia kalau udah tidak fokus untuk belajar, dan seharusnya fase tersebut harus jadi harus seorang anak jadi ada fase ya susah fokusnya gitu. Hambatannya berarti anak susah fokus. Lalu apakah ada tantangan tersendiri untuk Ibu dalam mendampinginya? Tantangannya palingan kalau misalnya anak sudah mulai tidak mau belajar dan tidak fokus belajar, diberhentikan belajarnya. Cara mengatasinya Ibu bagaimana kalau sudah anak tidak fokus gitu? Ya dengan cara metode itu dia harus ke YouTube atau ke games ya. Nah sekarang harapan Ibu untuk pembelajaran di masa pandemi ini bagaimana sebagai orang tua? Mungkin karena masa pandemi ini dengan sistemnya online, jadi peran orang tua itu sangat penting. Soalnya anak sering belajar di rumah daripada dengan gurunya, jadi otomatis tiap orang tua termasuk ibu harus memotivasi dan harus mempunyai kreativitas bagaimana anak mau belajar. Terkait dengan pembicaraan tadi, mungkin untuk mempermudah Ibu dalam mendampingi anak belajar, di sini saya menyarankan untuk penggunaan aplikasi Rumah Belajar di sini. Nah, apa sih aplikasi ini? Aplikasi ini tuh merupakan aplikasi yang dibuat oleh kementerian tersendiri, oleh Kemendikbud, dan bisa diakses secara gratis. Nah, di dalam karena untuk memotivasi anak kan setelah belajar untuk fokus, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Banyak sekali berbagai macam fiturnya, ada berupa gambar, ada video animasi, ada buku digital pula untuk membaca. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung praktekkan saja ke anaknya. Di sini kita sudah menggunakan aplikasi yang telah disebutkan tadi ya. Sekarang anak bisa belajar dengan kemauannya. Kita mau pembelajaran game atau nonton? Apa? Game. Oke, kita belajar game ya. Di sini kita bisa
jadi sebelum mulai pembelajaran kita bisa ngasih dulu anak berupa game melalui aplikasi yang tadi disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua, yaitu Ibu Rina. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Pinka dari mahasiswi PGSD 2018 dari IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai topik pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Nah, lanjut saja ya Bu ke pertanyaannya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran di masa pandemi ini efektif atau tidak? Tidak efektif sih. Nah, lalu bagaimana peran Ibu sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi ini? Ya agak susah kalau belajar di rumah. Soalnya kayaknya sendiri-sendiri gitu, nggak ada temen gitu. Agak susah sih. Lalu hambatan apa saja yang menurut Ibu susah gitu hambatannya dalam mendampingi anak? Hambatannya ya kalau mulai belajarnya terus banyak apa lah di namanya itu tuh didampinginya terus gitu, didampingi terus. Kalau misalnya di sendiri dia nggak mau gitu. Harus dibarengin terus. Nah, menurut Ibu apa saja faktor yang menjadi tantangan dalam mendampingi anak belajar di masa pandemi ini? Ya harus sabar aja. Sabar. Ekstra sabar lah. Cara mengatasinya Ibu bagaimana kalau anak dalam ini mendampingi belajar? Ya pertama-tama dibujuk dulu gitu. Kalau dia mau moodnya ini terus aja belajar. Jadi gitu. gimana mood si anaknya gitu. Ya. Nah, lalu harapan Ibu nih sebagai orang tua dalam masa pandemi ini pembelajaran inginnya seperti apa gitu? Ya kalau saya mah pengennya tatap muka gitu, biar teman-temannya kenal, biar sama gurunya kenal gitu, biar sama anaknya juga semangat belajarnya gitu. Nah, jadi kan sudah disimpulkan ya bahwa mungkin hambatannya sama seperti narasumber yang pertama, sulit dalam mengatasi mendampingi anak belajar. Nah, mungkin saya ada beberapa solusinya gitu untuk mempermudah si anak, kan mood mungkin ya. Nah, menaikkan moodnya bagaimana? Nah, mungkin dengan beberapa aplikasi platform sekarang banyak sekali. Nah, namun salah satunya ada aplikasi rumah belajar. Nah, aplikasi rumah belajar ini dibuat oleh Kemendikbud sendiri ya, oleh Kementerian dan Kebudayaan. Nah, ini tuh fiturnya juga gratis dan jenjangnya itu komplit dari SD sampai dengan SMA dan SMK. Dan di dalam fitur rumah belajar ini ada berbagai fitur, ada dari gambar, ada video animasi, ada video pembelajaran, bahkan buku digital untuk sekolah pun sudah ada gitu. Jadi sehingga untuk menaikkan mood anak belajar seperti anak ini bisa dilakukan dengan aplikasi tersebut. Ada berbagai macam fitur, ada video yang sudah disebutkan, ada gambar. Nah, lalu ada games juga sebenarnya. Nah, si anak kita untuk memulai pelajaran inginnya tersendiri, ingin game dulu atau apa? Atau video paling video pembelajaran ya kayak pertama. Nah, lalu ini sudah ada video pembelajaran di sini ya. Kita bisa tonton dulu video ini. Ya. Nah, asik bukan videonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber ketiga. Nah, sebelumnya ya Pak, perkenalkan dulu, saya Pinka dari mahasiswi PGSD di IKIP Siliwangi. Nah, narasumber kali ini diwakilkan oleh Bapak Rahmat karena ibunya sedang pergi keluar. Saya lanjut ke pertanyaannya aja ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah pembelajaran ini efektif atau tidak? Menurut saya mah pembelajaran online gini teh
si anak teh suka keganggu sama main gitu. Terus peran Bapak nih sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar itu bagaimana Pak? Saya mah suka ngajak anak teh buat kerjain dulu tugasnya. Lalu apakah ada hambatan bagi Bapak itu sendiri dalam mendampingi anak belajar? Banyak banget Neng hambatan mah. Si anaknya suka main game, disuruh belajar gak mau, banyak pisan. Nah, di dalam pembelajaran masa pandemi ini, menurut Bapak itu sendiri apakah ada faktor tantangan dalam mendampingi anak belajar? Banyak Neng, harus sabar pisan Bapak mah. Cara mengatasinya bagaimana Pak? Cara mengatasinya ya membujuk anak, harus beliin dulu makanan sebelum belajar. Nah, menurut Bapak, harapan Bapak nih sebagai orang tua dalam pembelajaran di masa pandemi ini apa? Harapan saya mah buat belajar di rumah teh, si guru teh ikut berpartisipasi ke si anaknya, bisa datangin rumahnya gitu. Oh ya, jadi sistem luring gitu ya Iya. Pak. Nah, untuk mempermudah Bapak dan Ibunya juga dalam mengatasi anak belajar, mendampingi anak belajar di rumah, mungkin zaman sekarang ini banyak sekali aplikasi yang platform yang ada di internet ya Pak. Salah satunya kayak saya contohkan Rumah Belajar. Ini dibuat sendiri oleh Kemendikbud dan secara gratis. Banyak sekali fitur yang ada di aplikasi ini. Salah satunya bisa lewat game, video pembelajaran, ada animasi, dan ada juga buku digital. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mulai praktekkan saja ke anaknya bagaimana cara aplikasi ini mempermudah orang tua dalam mendampingi anak. Nah, karena tadi telah disebutkan aplikasi apa yang bisa membantu mempermudah orang tua murid, maka sekarang kita coba praktekkan kepada anak. Di sini saya sudah ada aplikasinya. Nah, mau pilih fitur apa? Mau game, mau video pembelajaran, mau game atau mau nonton? Pelajaran. Oh, jadi mau video ya. Nah, jadi sebelum anak untuk memulai pembelajaran, kita bisa memulainya dengan video pembelajaran dulu agar anak bisa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Nih, coba ya kita lihat videonya ya. Nah, gimana? Fiturnya bagus kan? Bagus. Begitulah hasil dari observasi dan wawancara yang saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.